Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha kelas 4? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA kelas 4 tema 6 tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya pelestariannya. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama yaitu bagi manusia sebagai bahan pangan atau bahan makanan, bahan sandang atau bahan pakaian, obat-obatan, peralatan rumah tangga, serta meringankan pekerjaan. Sedangkan bagi lingkungan manfaatnya adalah sebagai penyejuk udara, mencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan juga sebagai penyubur tanah. Berikut merupakan manfaat pohon kelapa bagi manusia. Yang pertama adalah daun kelapanya bisa digunakan untuk kerajinan anyaman atau ketupat. Kemudian pelepahnya bisa digunakan untuk sapu lidi. Air buah kelapa bisa menjadi minuman yang segar yang kaya manfaat bagi kesehatan. Daging buahnya bisa diolah menjadi santan atau disajikan sebagai pelengkap minuman segar. Sabut kelapa digunakan sebagai bahan bakar dan juga kerajinan tangan. Kemudian tempurung kelapa biasa digunakan untuk kerajinan tangan juga. Nah, kita ke bawah, ada akar pohon kelapa digunakan untuk pewarna atau obat. Kemudian batangnya bisa digunakan jadi kayu bahan bangunan. Kemudian kita ke contoh hewannya. Yang pertama contohnya adalah ayam. Manfaat ayam bagi manusia adalah yang pertama, diambil telur dan dagingnya untuk bahan makanan atau sebagai bahan makanan ya, untuk lauk. Kemudian bulunya bisa dibuat menjadi kemoceng dan juga kok untuk bermain bulu tangkis. Contoh hewan berikutnya adalah sapi. Manfaatnya diambil susunya untuk minuman sehat kita ya. Kemudian dagingnya untuk makanan, untuk lauk, dan juga tenaganya terkadang dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Nah, lama-kelamaan hewan dan tumbuhan itu akan punah. Beberapa penyebab kepunahan atau kelangkaan hewan dan tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Kemudian membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Selain itu, terkadang habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Ada juga hewan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, untuk tumbuhan, beberapa penyebab kelangkaannya yaitu dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha untuk melestarikannya. Kemudian ada juga tumbuhan yang sulit berkembang biak. Yang terkena hama juga dan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Lalu, apa saja upaya pelestarian makhluk hidup? Berikut ini contohnya. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan pengembangan hutan. Kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian secara in situ di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan
lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Serta pelestarian secara ex situ atau di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Selanjutnya, bisa juga dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, berikut ini merupakan contoh poster pelestarian tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, tugas kalian adalah buatlah sebuah poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Kriteria poster tersebut yang pertama harus informasi dan pesannya harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian tulisannya harus dapat terbaca dengan jelas dan poster dibuat semenarik dan serapi mungkin. Baik anak-anak, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, hormat kepada kedua orang tua di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.